Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersama dalam santapan rohani kita, Sarota dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah pada edisi Jumat 2 Februari 2024. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Melandasi seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani ini. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari pertama Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk bebas dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atau biayanya sendiri? Siapakah yang menemani kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kamu tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah dapat bahagian mereka dari mezbah itu?
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena itu aku memberitakan Injil. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan merenungkan dalam satu tema, bermegah karena Injil. Tentunya kita pernah merasa bangga atau bermegah atas pencapaian-pencapaian kita. Bangga terhadap prestasi akademik, bangga terhadap keharmonisan rumah tangga, bangga akan rumah atau mobil baru, bangga karena selalu terpilih dalam kepengurusan dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita bangga akan pencapaian-pencapaian tersebut? Bagaimana seharusnya bermegah itu, dan bermegah yang seperti apa yang mestinya kita miliki sebagai orang pengikut Kristus? Paulus memberi contoh berbangga yang benar sebagai seorang Kristen. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Ia telah melihat Yesus. Ia juga menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan. Ia pun juga menjelaskan bahwa ia memiliki banyak hak sebagai seorang rasul, akan tetapi ia belum pernah mempergunakan hak itu. Ia juga tidak mengatakan demikian agar ia menerima hak-haknya segera. Pada ayat ke-16, Paulus menegaskan bahwa jika ia hanya menjadi rasul demi hak-hak tersebut, maka ia tidak pantas berbangga. Sebaliknya, pemberitaan Injil dilakukannya sebab memegang hal itu adalah perintah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang dapat kita timba dari bagian surat Paulus tersebut? Kita berbangga atas segala sesuatu yang telah kita raih, tetapi hal itu bukanlah tujuan utama, sebab yang utama adalah mengerjakan dan merawat kehidupan kita demi Injil. Segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini harus demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kebermegahan kita semestinya adalah karena kita diizinkan Allah menjadi rekan sekerjanya di dunia. Karena itu, memberitakan Injil adalah kebanggaan kita. Teruslah bermegah dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Lewat santapan rohani dari Jemaat Silo Campagaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa
akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan boleh melawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja Tuhan boleh berkati. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu Tuhan berkati, dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan. Ini kami yang datang bersyukur Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami, dan terimalah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pagi ini lewat santapan rohani kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.